Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas untuk beberapa settingan yang harus Anda mungkin perbaharui atau tingkatkan ya di tahun 2022 ini ya. Walaupun iPhone sekarang itu banyak settingan, banyak fitur baru di iPhone, ini kita rangkum ya dalam 10 fitur atau settingan yang mesti Anda perbaharui di tahun 2022 ini atau di awal tahun ini. Jadi sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Yang pertama kalian harus perhatikan adalah kalian masuk di pengaturan, kalian masuk di panggilan ya. Atau telepon, kalian ada noningkan nomor tidak dikenal ya. Kalian harus memilih ya, mau matikan ataukah aktifkan ya. Kalau Anda misalnya aktifkan, jadi semua nomor yang tidak tersave di kontak Anda, otomatis dia akan tidak berbunyi, walaupun nanti ketika Anda mau memasuki menu telepon, dia akan muncul di panggilan disenyapkan atau panggilan tak terjawab. Jadi kalian tinggal memilih aja. Kalau memang Anda panggilan nomor baru tersebut mengganggu kalian ya kalian aktifkan. Kalau memang Anda terasa ya aman-aman aja, bukan spam atau apa yang sering mengganggu, kalian tinggal nonaktifkan saja untuk menerima panggilan yang tidak dikenal tersebut. Kedua ya adalah panggilan masuk ya. Kalau Anda misalnya layar penuh, mau Anda misalnya layar penuh ataukah hanya bentuk spanduk ya, kalian bisa memilih juga ya teman-teman. Kalau misalnya spanduk ini hanya tampilan di atas saja. Kalau misalnya Anda ingin melakukan layar penuh ya bisa saja. Kemudian kalau ada panggilan masuk, dia otomatis panggilan tersebut langsung penuh ya, penuh untuk kontak kalian yang muncul ya. Ya sebagian orang sih menyarankan ke layar penuh ya. Kalau misalnya iPhone tidak di meja kita, misalnya ada beberapa meter dari kita tinggalkan iPhone, kalian itu masih bisa terlihat kalau ada panggilan masuk. Beda kalau hanya spanduk ya, hanya spanduk otomatis hanya kecil kelihatan di layar kalian. Jadi kalian mesti ya kalian lihat aja yang mana keperluan kalian ya. Kemudian aplikasi kita masuk, misalnya Anda memakai browsing 2 ya misalnya atau 3, bisa memakai Safari ataukah Anda memakai Google Chrome ya. Google Chrome ataukah Google biasa, kalian bisa mendefaultkan atau mempermanenkan yang mana Anda ingin browsing, mau ke Safari atau Google Chrome. Caranya cukup mudah. Yang Anda ingin defaultkan, kalian masuk di pengaturan, kalian tinggal cari aplikasi Chrome ya. Kita cari aplikasi Chrome, kemudian tinggal aplikasi browser defaultnya apa. Kalian mau tinggal pilih Safari ataukah Google Chrome. Cukup simpel, tinggal klik ataukah Google Safari ya. Kemudian adalah kalian tinggal masuk di, ya harus perubahan yang mesti Anda lakukan juga adalah kita masuk di Siri ya. Kita masuk di Siri, kita mau ubah voice Siri-nya ya teman-teman. Kita masuk di Siri. Kemudian kita bahasa, ada beberapa bahasa yang Anda bisa pakai ya untuk Siri kalian ya. Jadi sekarang masih belum didukung oleh bahasa Indonesia. Paling tidak kalian bisa pakai bahasa Melayu kalau Anda berada di Indonesia ya teman-teman. Ini fungsinya, kalian bisa misalnya daerah kalian di mana. Jadi kalau suara Siri juga kalian juga bisa ubah suara Siri kalian itu ada berapa negara ya, ada voice juga ada 4 ya. Supaya sebagian orang sih mengatakan kalau kita misalnya keluar negeri ataukah sama punya iPhone ya, kalau kita pakai suara yang bawaan setelah beli iPhone ya itu biasa sama ya. Jadi biasa pusing kok Siri siapa yang atau iPhone siapa yang berbunyi Sirinya ya. Jadi biasa orang mengganti
kalian bisa mengganti keberagaman negara mana, kemudian pakai suara yang mana ya teman-teman. Kalian bisa coba untuk mengubahnya. Kalian tinggal nanti kalau Anda belum suara tersebut belum Anda download, ya silahkan Anda download dulu baru setting ke suara mana yang Anda ingin pakai. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk di tampilan ya. Kemudian ada yang sudah lama sih sebenarnya, sudah iOS 13 kalau tidak salah ya. Ini mode terang sama mode gelap ya. Kalian harus aktifkan otomatis ya. Ini berfungsi kalau bisa, sebagian orang sih mengatakan ini adalah untuk menghemat baterai kalian secara otomatis. Kalau misalnya Anda pilih otomatis pada saat matahari terbenam ya, otomatis dia ke mode gelap. Kalau matahari terbit, dia otomatis ke mode terang. Kalau Anda ingin menjadwal secara otomatis, kalau Anda ingin manual, bisa saja kalian aktifkan saja otomatisnya. Kalian mau pukul berapa, kalian tinggal setting saja ya teman-teman. Ini juga dapat menghemat baterai kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah perpustakaan aplikasi. Semenjak iOS 14 ada muncul namanya perpustakaan aplikasi. Dulu ya kita ribet ya untuk mengkelompokkan aplikasi tersebut. Kalau kita ingin misalnya layar utama kalian misalnya tidak terlalu banyak aplikasi, ya kita harus membuat folder ya. Kita satukan icon-icon tersebut kayak gini, folder. Kemudian baru sedikit dilihat aplikasi. Sekarang semenjak perpustakaan aplikasi ini, kalian bisa menghemat layar utama kalian. Jadi kalian bisa menghapus sebenarnya icon-icon yang tidak penting di iPhone kalian karena sudah ada di perpustakaan aplikasi. Jadi kalian bisa langsung juga memindahkan. Kalau Anda mau memindahkan, kalian tinggal bisa memindahkan ke layar utama teman-teman ya. Caranya tinggal geser aja ya, geser aja untuk memindahkan kayak gini ya teman-teman. Kalian ingin lebih spesifik lagi untuk perpustakaan aplikasi, kalian nggak masuk di pengaturan, kemudian tinggal masuk di layar utama. Di sini ada beberapa pilihan. Kalian tinggal tambah ke layar utama ataukah hanya di perpustakaan aplikasi pada saat Anda mengunduh aplikasi ya. Kalian bisa lihat aja di situ. Yang perlu kalian juga tahu untuk sekarang untuk pengguna iOS 14 ke atas ya, namanya double tap ya. Kalian tinggal masuk aksesibilitas, kemudian sentuh, kemudian ada yang namanya ketuk bagian belakang ya. Kalian tinggal nyalakan aja, kalian mau ketuk 2 kali apa, kalian mau ketuk 3 kali apa, kalian banyak pilihan ya. Lebih lanjutnya saya sudah bahas di channel saya, jadi kalian tinggal maksimalkan iPhone kalian pakai double tap. Kemudian ya semenjak iOS 14 juga ada namanya pelacakan ya. Ini merupakan transparansi yang dibuat oleh Apple ya. Merupakan kita masuk di privasi ya. Kalau kita lihat merupakan aplikasi mana yang melacak pribadi Anda, baik itu lokasi, baik itu data pribadi kalian, ini sudah ada di pelacakan ya. Ini semua muncul, kalian tinggal aktifkan, otomatis muncul semua aplikasi tersebut. Tinggal kalian mau aktifkan atau mau aktifkan lagi saklarnya di sini. Jadi gampang saja ya untuk kalian. Ini merupakan terobosan terbaru dari iPhone, merupakan transparansi yang dibuat untuk melacak iPhone kalian yang data-data pribadi kalian. Kemudian yang perlu kalian juga ubah adalah kita masuk di aksesibilitas. Kemudian kita masuk di audio visual ya teman-teman. Ini merupakan aplikasi yang perlu kalian aktifkan juga. Kemudian ada koneksi handphone ya. Ini yang perlu kalian karena ini ada beberapa pengaturan audio yang memaksimalkan kalian untuk baik itu menggunakan AirPod, handphone, ataukah suara-suara lain yang bisa memaksimalkan bunyi audio handphone kalian. Jadi lebih jelasnya saya sudah bahas di channel saya. Kemudian yang terakhir untuk iOS 15 adalah ini fokus ya. Fokus kalian bisa aktifkan untuk lebih memaksimalkan lagi iPhone kalian. Jadi cara untuk mengaktifkan fokus tersebut
saya sudah bahas di channel saya. Kalian tinggal cari ya, kalian tinggal aktifkan mau atur bagaimana, ada saya sudah bahas di channel saya. Jadi itu beberapa pengaturan atau fitur setting iPhone yang kalian harus coba di tahun 2022 ini. Akan pasti banyak melakukan perubahan di iPhone kalian. Walaupun Anda pengguna iPhone lama maupun iPhone baru, pasti lebih merasakan perubahan di iPhone kalian sejak nanti saya sudah bahas beberapa tips atau fitur terbaru yang mesti Anda tahu di 2022 ini. Ya, cukup sekian untuk video kali ini. Jika memang Anda suka atau bermanfaat, silahkan Anda like, share ke teman Anda dan sosial Anda. Jika Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe channel di phone ini. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.